Ya, besok Roy Suryo CS akan diperiksa polisi setelah statusnya jadi tersangka. Apakah mungkin kasus ini akan naik ke pengadilan sementara keaslian ijazah yang ditudingkan belum dibuktikan di pengadilan? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Azam Khan, dan hadir pula pendukung Jokowi dari Pradi Bersatu, Zefrin Boykanu. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah berkenan berdialog bersama kami di Sindo Prime. Izin saya ke Bang Azam dulu. Bang Azam, saya tertarik dengan penetapan tersangka ini, yakni tudingan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Pertanyaan simpel, apakah memang Roy Suryo CS menuding bahwa ini adalah ijazah palsu? Bang Azam. Ya, ini pertanyaannya ke siapa ini? Oh, ke saya. Oke. Ya, ke Bang Azam. Jadi begini, penetapan 8, ya oke. Udah bisa didengar ya suara saya? Aman Bang, silakan. Agak delay kita ternyata. Oke, ya jadi gini. Oke. Jadi gini, penetapan 8 tersangka itu memang agak sumir ya, atau sumir ya kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena begini, selama ada penyidikan mulai dari klarifikasi saksi, sampai sekarang kan belum ya, sampai adanya surat penetapan 8 orang tersangka itu, memang kita tidak pernah ditunjukkan ijazahnya gitu loh. Kalau saya akan memberikan satu ilusi, kalau Anda punya jam tangan Anda diambil saya, tentu Anda melaporkan bahwa saya mengambil. Pada saat penyidikan itu ditunjukkan, benar nggak yang diambil Pak Azam ini jam tangan ini? Nah, tinggal saya menjawab tidak atau iya, kan begitu. Ya. Seharusnya begitu, kan ini pidana itu sederhana. Artinya mengarah pada pembuktian. Selain daripada itu, ini kan soal kepentingan umum. Ijazah itu kalau pejabat publik itu kepentingan umum. Nah, coba Anda buka Undang-Undang KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2. Pejabat negara itu pejabat publik itu jika rakyatnya yang minta, ya wajib dong diberitahu, bukan tidak diberitahu. Dan ini kasus sebenarnya sudah mulai tahun 2022, mulai zaman Gus Nur dan Bambang Tri, ya, yang di Solo sidangnya. Tapi kan tak pernah ditunjukkan waktu itu fotokopi. Nah, kembali pada persoalan edit, ya. Kita sudah pernah menyampaikan juga di beberapa stasiun televisi bahwa Pak Asep sebagai Kapolda menyampaikan 8 orang mengedit itu salah. Tidak ada yang diedit. Apa yang diedit? Justru berawal dari sandi PSI itu 1 April itu yang diupload kemana-mana. Dan sampai sekarang kan tetap itu. Kalau namanya diedit, ya atas ketersangkaan itu, karena kan mau diarah-arahkan ke pasal 32 dan 35 itu, soal ITE itu. Padahal itu kan hanya menunjukkan ijazah. Ijazah itulah konteksnya. Kalau memang benar itu asli, kan cukup di persoalan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu loh. Kalau mau ditarik ke ITE pasal 27, 245, saya kira itu cukup. Nah, kalau dikaitkan kepada pasal 160 itu penghasutan. Kalau dalam putusan MK, menghasut itu harus ada fisik yang terjadi. Emangnya ada fisik yang terjadi? Masa kita mau melawan putusan MK? Gitu ya. Nah, kalau pasal 32, 35 itu edit. Nah, editnya itu kan harus dibuktikan. Kami telah mempersangkakan 8 orang yang sengaja mengedit foto Jokowi. Misalnya foto Jokowi, 1 kacamatanya nggak ada, diganti ribbon. Nah, ini yang kena. Atau yang tadinya di ijazah itu ada foto Jokowi, Presiden, dihilangkan. Itu kena. Nah, atau telinga yang tidak kelihatan, digedein 1. Kena. Itu udah ngedit itu ya, kalau gitu? Itu namanya edit. Gitu loh ya. Ini enggak ya, nggak pernah dilakukan ya? Apa yang diedit? Kan maksud saya, besok tentu kita akan bicara juga sama penyidik. Ya kan, tentu bergantian. Karena kan banyak ya lawyer ya, pengacara, tentu gantian.
Nah, yang menjadi pertanyaan ini, apa yang diedit, yang mana yang diedit? Justru yang ditampilkan selama ini, ijazah tersebut itu setelah dilihat dengan skala apa namanya itu, secara ilmiah dan pengetahuan, itu kelihatan. Potongannya kelihatan, stempel yang merah itu ternyata tidak nempel di baju jasnya itu, gitu loh. Dan yang membuat aneh juga, masa tahun 85 itu pakai kacamata, sekarang sudah tidak pakai kacamata. Apa fungsi kacamata tersebut? Apakah aksi-aksian atau apa? Gitu loh ya. Dengan segala hormat lah ya. Artinya tidak serta-merta menjustifikasi Pak Jokowi. Enggak. Tapi kan rakyat ini butuh ingin tahu. Gitu loh ya. Bang Azam. Terus satu hal lagi, tambahan. Silakan. Ya, oke. Sebelum satu hal lagi tadi tambahan mungkin bisa disimpan dulu Bang. Dua hal tadi saja sudah menarik Bang. Tapi saya ingin yang di depannya dulu. Tadi kan Anda bilang bahwa yang penting adalah konteksnya ijazahnya begitu. Meskipun tidak ditunjukkan fisiknya, ini kerap disampaikan bahwa diutarakan oleh polisi bahwa hasilnya ini asli, disampaikan oleh UGM bahwa ini asli. Tetap belum cukup berarti Bang Azam. Ya, yang dikatakan orang mengatakan asli itu harus ada putusan dari hakim pengadilan. Nah, coba tanya, apakah boleh menjustifikasi itu sebelum ada putusan pengadilan? Coba berani nggak menjawab itu? Kalau mengatakan bahwa itu sudah ada dari UGM, loh, bagaimana wong kita sudah ke UGM tanggal 14 April? Kita datang ke UGM, ya bukan saya tim lah ya, termasuk 3 orang itu yang besok menjadi tersangka akan diperiksa. Dijanjikan 36 item, satu item aja nggak ada. Dan pada saat pertemuan 1 jam kurang lebih berjanji akan memberikan CCTV-nya, hasil pertemuan. Ternyata juga bohong, tidak ada. Sampai akhirnya jumpa pers di halaman UGM menjelaskan pada publik dan banyak orang-orang alumni dari UGM. Itu. Baik. Seharusnya karena kita sudah mendapat surat jawaban dari UGM datang, ya sudah, keluarkan saja sesuai apa yang dikatakan 36 item. Tanggal 15-nya 3 orang itu, DHL, Kurnia maupun Rizal Fadila mendatangi rumah Pak Jokowi. Karena permintaannya dari wakil rektor Wening yang salah itu mengatakan, ya benar Presiden Jokowi itu alumni kedokteran. Maaf, kata lupa. Baik. Pada saat ke Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi tidak memberikan ijazahnya. Mau diberikan pada saat sidang. Kali kami sidang perdata. DNO semua. Nggak pernah hadir tuh pada saat mediasi. Padahal SEMA dan PERMA itu wajib hukumnya prinsipal itu hadir. Tergugat. Tapi nggak pernah hadir. Bagaimana mau mengatakan, mau menunjukkan ijazahnya? Baik, Bang Azam. Menarik ini. Itu aja. Bang Boy, sambil ditanggapi 2 hal tadi yang juga disampaikan Bang Azam, ingin sekali saya dijawab. Tentang pasal 160 penghasutan. Menghasut itu harus ada fisik. Fisiknya mana? Kemudian pasal 32, 35, edit harus dibuktikan. Yang mana yang diedit? Ini sambil menanggapi jawabannya seperti apa, Bang Boy? Ya, terima kasih Bang. Kalau begini ya, menurut saya orang menghasut itu kan pertama itu kan yang menggemborkan pertama itu 3 orang itu yang disebut dengan Roy, Rismon sama Tifat. Kemudian dari hasil 3 itu menjadi 8. Artinya 5 itu sudah terhasut. Itu baru 5. Kemudian terjadi penghasutan di kalangan masyarakat. Itu kan banyak bukti. Teriak, mereka meneriakan apa? Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Apakah itu bukan penghasutan? Itu kan akte seriusnya sudah ada itu terbukti sebetulnya. Jadi polisi itu atau penyidik itu tidak sembrono. Penyidik itu dia punya pengalaman, dia punya teknik, dia punya strategi, dan dia sudah kumpulkan fakta dan data, bukan hanya asbun. Itu kerjanya penyidik itu dengan 130 orang saksi, kemudian 22 orang ahli dan baik, barang bukti itu sudah membuktikan dengan menetapkan pasal 160. Kemudian yang kedua soal
soal manipulasi pasal 35 Ya. itu nanti dibuktikan semua di pengadilan. Jadi nggak ada gunanya kita berkuar-kuar di sini, nggak ada guna. Yang paling penting sekarang ada tinggal di pembuktian pengadilan nanti. Di situ baru akan terbongkar semuanya. Kalau memang dari pihak kuasa hukum Bang Roy dan teman-teman tidak setuju, kenapa tidak peradilan aja? Kan itu lebih gampang untuk membuktikan apakah sah atau tidak barang bukti atau alat bukti yang ditampilkan atau dipakai sebagai menaikkan orang jadi tersangka. Jadi sebetulnya gampang aja. Gunakanlah pembelaannya. Jadi tidak perlu berkuar di masyarakat, ngomong di media. Jadi maksudnya lebih baik Nggak ada gunanya, pra-peradilan nanti saja dibuktikan begitu, Bang Boy? Ya, kalau saya jadi pengacaranya saya langsung perapit. Kalau saya jadi pengacaranya saya langsung perapit. Saya buktikan bahwa apa yang dituduhkan itu, apa yang disangkakan itu dengan pasal-pasal itu tidak benar. Gitu, Bang. Baik, Jadi Bang saya Azam. kira ini silakan, Pak. Bang Azam tertarik prapit tadi? Ya, Silakan. begini, soal prapit itu nanti, gitu loh ya. Cobalah bangun argumen itu dengan dasar, gitu loh ya. Jadi orang itu, kalau saya selaku lawyer membangun apa-apa itu dengan dasar profesional, gitu. Biar publik itu mengerti, bukan pokoknya, bukan bahasa jangan berkuar-kuar, itu bahasa dari pihak sono juga sama berkuar-kuar. Nah, sekarang ada hal lagi yang lagi masih berjalan proses gugatan, yaitu Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 86. Kalau sampai arsip itu tidak ditemukan, ya kan, dihilangkan, ancaman pidananya itu 10 tahun. Itu yang kita minta juga, arsipnya kita gugat juga dari KPU daerah sampai KPU pusat, KPU provinsi dan pusat, gitu loh ya. Mulai dari jadi wali kota, gubernur sampai presiden. Nah, ini kan putusannya ya dalam waktu dekat ini. Dan ternyata di dalam persidangan nggak ada yang bisa menampilkan itu arsip. Maksudnya Ingat, itu arsip undang-undang ijazah di ya. pengarsipan nasional ya? Iya dong, arsip nasional iya. Itu kan bukan sembarangan itu, gitu loh ya. Nah, jadi kita berbicara itu pakai bahan, pakai dasar, ya. Bukan kita itu mencampur adukan bahasa, ngapain harus prapit itu nanti, gitu loh ya. Nggak ada dengan masalah bukti, tapi prapit itu mentersangkakan orang atau menahan orang, gitu loh ya. Jadi itu kan berdasarkan KUHP 77, itulah, dan 78 gitu ya. Saya kira beginilah, kalau soal ini nggak ada masalah. Justru dengan adanya 8 orang ini yang dijadikan tersangka, semua mengatakan bersyukur. Kenapa dikatakan bersyukur? Iya dong, bersyukur. Kenapa? Karena nanti akan dibuktikan di pengadilan, Pak Jokowi akan hadir. Nah, ketemulah sama kita, gitu loh. Ketemulah dengan kita. Pasti kan nanti terjadilah tanya jawab di situ, baik ada JPU, baik ada majelis hakim, baik itu ada kita sebagai lawyer, baik itu ada terdakwa juga akan bertanya itu. Justru menarik ini supaya publik tahu. Di sini jelasnya, kalau memang mau fair, hanya urusan yang tidak paham proses perkara ini dinaikkan, tidak paham. Karena ini kepentingan umum. Ijazah publik itu kepentingan umum. Jadi kalau kepentingan umum, di mana letak pidananya? Tapi karena ini sudah begitu dahsyat tekanan dan semacam, Baik. orang cuman harus berperkara. Kenapa harus jadi tersangka? Baik. Harus tekan aja kok susah itu. Baik. Bang Boy, ada tanggapan? Silakan Bang Boy. Ya, pertama soal prapit, Bang. Itu kan upaya hukum. Kenapa tidak dilakukan, itu maksud saya. Ya, Abang nanti insya Allah. Itu oke, semua oke. ada dalam perhitungan, Bos. Bang, saya bicara dulu, Bang. Silakan Bang Boy. Ya, jadi terserah Abang lah. Itu kan kalau saya pasti prapit karena buktikan bahwa klien saya tidak bisa disangkakan dengan pasal ini itu. Terus soal yang lain, soal ijazah.
Saya kira Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya secara umum kok. Hanya orang-orang ini kan maunya setelah dilihat maunya dipegang, mau diapain lagi. Jadi sebetulnya nanti semuanya akan dibuktikan di pengadilan. Sabar aja Bang Asam. Sebentar lagi kok waktunya. Sebentar lagi kuasa akan bertemu dengan Pak Jokowi, akan bertemu dengan ijazah seperti yang diidam-idamkan selama ini, mau dilihat, mau diraba, mau diterawang, mau diapain, nanti ada waktunya. Jadi nggak perlu bangun narasi-narasi bahwa ini tidak pernah dipertunjukkan. Itu sudah terlalu banyak Pak Jokowi. Tidak orang bangun narasi bos. Bang Asam. Itu, saya kira itu aja Bang. Ya. Terima kasih Bang. Baik, Bang Azam, Bang Boy, saya juga ingin kita bersama-sama menyimak nih pemaparan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Pak Mahfud MD yang menilai para tersangka atau Roy Suryo CS tidak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan lewat pengadilan. Menurut Mahfud MD, polisi tak berwenang tentukan keaslian ijazah. Kita simak dulu ya, abang-abangku, ini dia informasinya. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusutnya. Nah, ini menarik Bang Boy. Pak Mahfud MD bilang kalau soal ijazah palsu mau dibawa ke pengadilan, maka pengadilannya harus buktikan ijazah itu benar atau tidak dulu. Setuju nggak Bang Boy? Saya tidak sependapat dengan Prof. Mahmud. Kenapa? Alasan saya bahwa kalau Bang Roy dan teman-teman selama ini berkoar-koar menyatakan bahwa barang palsu, sementara putusan pengadilan sendiri tidak pernah mengatakan barang palsu. Itu unsur pencemarannya di situ, Bang. Dia ngomong-ngomong palsu, belum ada pembuktian bahwa itu palsu. Justru itu yang menjadi pencemarannya, Bang. Kalau dia menghasut dan segala macam, menyebarluaskan berita-berita bohong, berita-berita yang mengandung kebencian segala macam, saya kira itu nggak benar. Jadi saya tidak sependapat dengan Prof. Mahmud. Kalau beliau mengatakan bahwa harus ada putusan pengadilan, itu benar. Nah, pertanyaan saya, putusan pengadilan yang mana yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, sehingga dia boleh ngomong seenaknya saja keluar? Itu persoalannya, pencemarannya di situ, Bang. Jadi jangan salah tafsir, itu benar itu. Tapi dalam menganalisis maksud dari Prof. Mahfud, saya tidak sependapat dengan Prof. Mahmud. Saya sependapat bahwa harus ada putusan pengadilan. Harus ada putusan pengadilan, tapi sekarang pun putusan pengadilannya tidak ada yang membuktikan, tapi sudah keluar-keluar kalau itu palsu, gitu Bang Boy. Nah, itu maksudnya Bang, itu pencemarannya di situ. Jadi penyidik itu Bang, penyidik itu punya pengalaman, dia ahli, dia lebih ahli dari kita. Kita ini pembela tugas kita berbeda dengan penyidik. Penyidik lebih ahli, dalam pembelaan kita lebih ahli. Jadi kita tidak boleh mengambil alih tugas orang lain. Kita menghormati para penyidik ini. Itu sebab saya bilang, kalau kita tidak sependapat dengan para penyidik, lakukan upaya hukum. Apa itu? Rapid itu paling tepat. Kenapa tidak dilakukan daripada berkuar-kuar di mana-mana, nggak jelas semuanya, Pak. Bang Boy, kalau misalnya argumennya adalah ini dari ijazah yang diupload Dian Sandi di media sosial, bahwa dikuar-kuarkan itu dari situ, ini palsu, tapi yang aslinya nggak ditunjukin, apakah itu tetap saja mencemarkan nama baik, Bang Boy? Ya, ini sudah jelas dong, itu bukan barang analog yang diuji kok. Harusnya kan para peneliti itu kan analog yang diuji, ini bukan analog, ini kan kopian. Bisa saja itu meleset semuanya. Makanya saya bilang itu Bang Roy itu sudah, makanya kalau polisi menggunakan pasal 35, saya kira sependapat saya. Tinggal dibuktikan aja nanti kita di pengadilan. Jadi nggak usah kita bangun narasi-narasi bahwa polisi ini
kurang tepat, pembela betul bilang tidak tepat. Wah, berarti Tapi nanti ketika di pengadilan, ketika di sidang Roy Suryo CS dan lain sebagainya, ijazahnya pun harus dibuktikan asli atau tidak juga di situ, Bang Boy? Ya sudah pasti dong, dia harus buktikan dong. Barang siapa yang menuduh palsu, dia harus buktikan mana yang aslinya. Itu, jadi jangan bangun narasi-narasi yang membuat masyarakat itu terpecah belah dalam pemikirannya, dalam berpendapat. Nah, ini kan sudah cara-cara yang tidak baik, tidak intelektual untuk menghasut masyarakat, untuk membela kepentingannya. Jadi sebetulnya menurut saya inilah pencemarannya di situ. Kalau kita mau lihat 10.11 itu, Bang. Menarik. Bang Azam, silakan tanggapannya. Ya, jadi gini, sebenarnya Mas Boy ini nggak ngerti juga ya. Jadi gini loh, saya kasih tahu. Orang yang melaporkan itu punya tanggung jawab, brother, untuk menunjukkan bahwa orang melaporkan orang itu karena dia memiliki barang itu menganggap asli. Gitu ya. Nah, sehingga orang ini dipaksa seolah-olah salah atau itu barang tidak asli, gitu loh ya. Padahal kalau bicara konteks peradilan atau di sidang, 4 kali lebih sidang itu perdata. Nggak pernah mau hadir Pak Jokowi. Prinsipal tergugat pun mediasi, padahal ada perma, ada sema yang mengatur wajib hukumnya untuk datang. Nggak datang-datang juga. Kami minta juga, udah deh bawa, tunjukin. Juga enggak. Gitu deh, padahal janjinya Pak Presiden itu mantan mau memberikan kepada hakim. Lah, ini ada sidang sudah. Sudah mulai tahun 2022 sampai Solo, sampai Jogja, sampai di pusat kita juga menggugat. Di NU semua, terakhir lawan kita Utuh Hasibuan, profesor yang sekarang wakil menteri, gitu ya. Kita minta di dalam sidang, kenapa sih Prof? Saya bilang gitu. Saya yang bilang, kita ini kan namanya bersidang, butuh cepat dan sederhana. Bawa aja case close. Karena ini ditonton advokat-advokat, ada ini, media, dan segala macam masyarakat. Bawa saja, kan apa beratnya? Coba, ini rakyat yang minta. Gitu loh. Coba logika lagi. Dipilih rakyat, digaji rakyat, fasilitasnya fantastik, ya karena rakyat. Mendapat semua ya dari rakyat. Mosok rakyat ini mau minta, sekarang rakyat dikebiri, tanda kutip dijadikan tersangka. Gitu loh maksud saya. Nggak ada masalah juga. Rekan-rekan itu tadi rapat sama kita, nggak ada masalah. Besok kita datengin. Gitu loh ya. Kita akan tetap melakukan proses pemeriksaan prosedur saja. Jadi 3 orang ini baik Roy Suryo, baik Dr. Tifa maupun Dr. Rismond Sianipar sama sekali nggak ada masalah sama kita tadi semua. Cuman Dr. Tifa nggak ketemu karena mungkin ada keperluan yang lain, tapi per telepon nggak ada masalah. Cuman itu saja gitu lah ya. Nggak ada hal yang apa sih ya. Jadi kita tidak pernah membangun narasi ya. Kita ini kata Pak Mahfud itu jelas. Jelas sekali, dibuktikan dulu. Maksudnya dibuktikan dulu ya pemiliknya itu loh. Membuktikan dulu gitu loh ya. Dan ingat, belum ada putusan di persidangan. Seperti Mas Boy tadi bilang, itu sudah pernah ada di sidang. Nggak ada sama sekali. Oh iya tadi Bang bilang Azam begitu. Berarti jadi nggak ada yang Bang Azam kita nggak nilai... ada masalah soal itu, Mas Boy. Bang Kita Azam akan jalani semua. Berarti yang Bang Azam nilai Bang Boy kurang memahami adalah Pak Jokowi itu sudah dari sidang 2022 nggak datang-datang. Itu yang belum dipahami, Bang Azam. Nggak ada, nggak pernah datang. Kita ini fakta di dalam sidang, gitu loh. Tidak pernah dia itu bawa menunjukkan. Sampai di Solo kemarin, sampai di Jogja kemarin. Sebelum Jogja sama Solo, Jakarta Pusat. Nggak ada kok. Sampai kita dari UGM datang, dari KPU datang, Ketua PN Solo kita gugat datang, bawa surat kuasa semua.
Sampai kita terjadi perdebatan, surat kuasa yang dipakai adalah dari Kejaksaan Agung. Saya bilang, kalau itu peraturan atau impres presiden, mana lebih tinggi daripada HR. HR itu undang-undang. Jadi Baik. orang itu menyerahkan kuasa bukan kepada negara. Baik. Itu kan peraturan, kita HR. Nggak ada. Nggak ada, Sampai ya? kita mohon-mohon datang, kenapa sih? Baik. Kenapa Bang sih Boy. kok berat datang demi rakyat gitu loh maksud saya. Baik, Bang Boy, bagaimana jawabannya Bang Boy? Ya, saya kira kurang tepat lah kalau bilang kita tidak pahami. Kita sebagai pengacara itu harus punya trik. Kalau ditolak kan kita Mhm. Baik, sinyal kita agak putus-putus nih Bang Boy. cari jalan keluar yang lain. Silakan. Kita pedang cara untuk mengatasi supaya TSK ini pra-peradilan di situ. Kenapa tidak dimanfaatin daripada berkuar-kuar mengatakan bahwa nanti Pak Jokowi tidak mau tidak pernah muncul memperlihatkan Nah, jasanya. bos. Nah, upaya hukum dong, jalankan sebagai pengacara, mana ada kan pengalaman, masa biarkan begitu saja orang kita diperlakukan tidak. Ya, kenapa kita tidak lakukan upaya hukum yang Jangan lain? keburu-buru. Itu. Jangan keburu-buru, belum ada pemeriksaan. Saya tidak mampu. Apa-apa, Bos. Tenang aja, Bos. Jadi intinya pra-peradilan dulu Tenang gitu Bang aja. Boy ya. Oh, belum ada. Ya itu jalan paling tepat Baru daripada besok. menghentikan semua sebagai tersangka. Kalau memang tidak benar, bukti-buktinya, fakta-faktanya, begitu. Bang Azam. Jangan. Tapi Bang Boy, Pelan-pelan aja, Ah. Bos. kira-kira Pak Jokowi akan hadir tidak ya kalau nanti di persidangan pun akan dipanggil sebagai saksi? Karena ini kan yang dirugikan beliau, Bang Boy. Ya saya kira kan sesuai dengan apa Saksi dan korban beliau. pasti beliau akan datang, akan muncul. Karena beliau akan bertanggung jawab, memperlihatkan langsung ijazahnya supaya Bang Azam juga dan teman-teman puas lah, ini loh barang aslinya, ini analognya loh gitu loh Pak. Pasti hadir Bang, saya yakin pasti hadir Bang. Pasti hadir ya. Harapan saya demikian. Itu harapan kita demikian, brother. Cuman masalahnya ini permainannya takutnya digeser pada proses, diarahkan ke pasal 160, diarahkan ke pasal 32, 35, sehingga urusan membawa ijazah dihilang masuk ke area itu. Kira-kira kan begitu kira-kira. Nah kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Konteksnya ini loh. Ini persoalan negara. Ini soal pemimpin tertinggi. Sekarang ada Presiden Prabowo. Harusnya paling tidak bersikap supaya tidak semua gaduh. Nah, sikap apa yang diambil itu nggak tahu saya, terserah beliau. Gitu loh. Sampai kapan ini? Apakah dengan memenjarakan rakyatnya mantan presiden itu? Baik. Bang Azam? Wah, sayang sekali. Sinyal kita agak terganggu nih Bang Azam, Bang Boy. Tapi terima kasih banyak ya Bang Azam, Bang Boy sudah berbagi, berkenan, sudah berdialog bersama kami. Besok kita nantikan seperti apa proses penyidikannya dan juga kami nantikan update terkininya dari Bang Azam juga ya. Bang Boy izin nanti kita bisa ajak diskusi lagi juga tentang hal ini. Apakah ini akan menjadi akhir dari drama soal dugaan ijazah palsu Pak Presiden ke-7 RI kita. Terima kasih banyak Bang Azam, Bang Boy. Selamat malam. Assalamualaikum.